Ada embosnya tuh kelihatan. Oh, embosnya kelihatan ya? Seperti kopi ya, seperti kopi. Iya. Tapi embosnya tetap kelihatan. Jadi ini nggak sama dengan apa yang kemudian dituduhkan oleh sahabat saya Mas Rustam terhadap Eko Sulistyo yang membuat ini. Ini asli. Jadi ini bukan dari Pasar Pramuka ya? Bukan, meskipun kampusnya dekat dengan Pasar Pramuka. Ini Dinas Negeri Jakarta. Memang ini saya baru ambil kemarin. Kenapa kemarin? Banyak orang yang lulus itu, Mbak. Kadang-kadang nanti ijazah. Ya. Bahkan wisuda aja kadang-kadang nggak ikut ya. Biasa orang nggak ikut wisuda biasa. Terus saya dituduh nggak ikut wisuda. Mungkin matanya perlu diperiksa. Nih. Wih, ada foto-foto wanita cantik tuh di sebelah Pak Roy. Ada dong yang namanya wisuda. Itu kan kita kadang-kadang fotonya bareng-bareng gini. Memang nggak kelihatan kalau bareng-bareng. Nah ini. Ini kan bareng-bareng. Kuliahnya juga bareng-bareng kuliahnya. Nah, ini kan foto bareng-bareng. Nggak kelihatan fotonya di sini. Tapi kalau dideketin, Itu foto asli nggak? Ini ada kan nih. Ada. Jadi ini saat saya wisuda. Berani nggak Pak ini dipakai retina face di compare dengan muka Bapak? Pakai retina face, pakai apa namanya nose face, pakai ear face. Nusmis. Nih, ini ketika wisuda waktu itu ya ada semua. Oh iya, ada wanita. Foto AI nggak tuh? Foto AI nggak itu? Wisuda Universitas Negeri Jakarta tanggal 6 Maret 2024. Nah ini saya dekatin ya. 6 Maret 2024. Jadi bukan di wisuda kemarin ya. Ya. Katanya kan Bapak di wisuda kemarin. Ijazahnya di print kemarin. Tiba-tiba datanya cuk ada kemarin. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 31 Januari 2024. Ini jasa lama tahun baru ya. Siapa yang Nah, bilang jadi saya nggak enaknya di mana-mana saya dilabeli pendukung Roy Suryo. Wih. Nah kalau saya pendukung Roy Suryo, makanya saya pertanyakan ijazah Makanya. yang dituduh palsu ini, gitu kan? Ya, jadi itu insya Allah clear. Jadi langkah ke depan tinggal kita menjerat orang-orang yang mengedarkan kabar bohong ya, atau fitnah. Ya, salah satu orangnya namanya Richard Huta-Julu. Ya, Dan betul. ada satu saksi kunci tentang perkataannya Richard, yaitu Michael Sidik. Gua lagi. Jadi saksi. Iya. Jadi Richard Huta-Julu itu dulu pernah memberikan ke saya data-data mengenai ijazah Jokowi. Oke, awalnya Jokowi. Awalnya mengenai ijazah Jokowi. Ya. Tapi lama-kelamaan setelah dia podcast bersama orang-orang yang tidak usah disebutkan namanya, nggak perlu kita buat terkenal, kok tiba-tiba dia meneliti ijazah Roy Suryo. Oke. Gimana pendapat Bapak? Ya nggak apa-apa, teliti. Kok orang yang meneliti ijazah Jokowi tiba-tiba Nggak boleh. Ijazah setiap orang, terutama orang publik, saya meskipun bukan pejabat publik lagi, tapi itu boleh diteliti untuk menunjukkan keaslian. Jadi kalau misalnya nanti Pak Rustam gua teliti deh ijazah Indonesia, silakan. Dan kalau perlu saya berikan transkrip nilainya nih, transkrip nilainya. Ini nanti akan kita bahas di Sentana ya. Iya, IPK-nya di bawah 2 nggak Pak? 3,86. Kumlaut. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kalau di bawah 2 lulus nggak Pak? Enggak lulus lah. Ini asli ya, ini transkrip. Ya. Nanti detailnya akan kita bahas di Sentana. Oh siap. Promosiin Sentana semua Promosi jadi. dong. Oke, jadi udah jelas ya tentang ijazah UNJ Ya. S3 dari Pak Roy Suryo. Ini Loh, kalau dari S1 sama S3 kok nggak ada S2-nya? Ini loh S2-nya. Oh, ini S2-nya. UGM asli ini UGM ya. Juga siap. Wah, asli. oh, ini tapi MKes ya, Magister Kesehatan. Magister Kesehatan. Ya. Gitu. Jadi- Apa lagi? Ada lagi nggak, Dan Pak? kita harus terus bikin dukungan untuk TPIP, tim pemburu ijazah palsu. Betul. Jokowi. Kita melaporkan ke Baris Rustam Krim. Effendi, Pak Rizal Fadila, Pak Heru dan satu lagi Bu Kurnia Triwani. Ya. Jadi begini, Ya, coba jelaskan. jadi apa yang saya dapat di lapangan ini bahwa 100% ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Yang membuat itu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, ketua KSP dan komisaris PLN. Nah, Pantes. jabatan banyak. Makanya listriknya mati-mati. Iya, Pak Roy sama ngomong. Nah. Mati-mati listrik. Jadi yang harus ditersangkakan itu adalah Jokowi, Ini semua belakangnya. Eko Sulistyo, diduga kuat juga Pratikno. Nah, jadi bukan kami yang harus jadi tersangka. Orang-orang inilah yang terindikasi kuat yang membuat ijazah itu. Walaupun polisi ini menyatakan ini identik, UGM bilang ini asli, tapi yang buat nih orang ini nih. Eko Sulistyo, aktivis PKI. Orang ini PKI. Abang Jadi punya saksinya PKI nggak? banyak. Di kalangan kami aktivis bilang itu Eko memang PKI. Orang-orang yang suka berbuat jahat itu, kalau menurut saya ini
Asu kabeh. Jadi Asu kabeh. Eko itu tidak akan marah kalau kita bilang Eko PKI, karena memang dia PKI dan dikenal di kalangan aktif dia PKI. Jadi dia nggak akan marah. Iya. Tapi dia nggak akan berani tampil karena dia yang buat udah selesai. Jadi Jokowi nggak bisa berbohong lagi. Berarti PKI itu apa? Partai Keasuhan Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Itu mungkin sama seperti bilang Rustam TPIP gitu. Iya betul. Jadi Masa marah dibilang sampai hari ini saya sebutkan nama Eko itu udah lama, tapi nggak berani tampil anak ini. Dan dia tahu saya laporkan, keluarga hukum melaporkan dia tahu. Tapi kenapa dia nggak mau tampil? Artinya ada sesuatu, ada kesalahan yang dia perbuat. Saya tidak menuntut dia, cuma disuruh dia minta maaf aja. Minta maaf pada saudara Indonesia. Dan ngaku. Jokowi juga sama, selesai kasus ini. Kalau masalah ditangkap itu urusannya Prabowo, mau dilepaskan nanti itu urusan Prabowo. Nah ini pertanyaan $1 million question buat Pak Roy. Apa? Kalau seandainya Richard Hutajulu dan Bill minta maaf, dimaafkan nggak Pak? Terserah rakyat. Woi, terserah rakyat. Gitu. minta maaf dulu kepada rakyat. Soalnya Iya. kan ada. Saya itu tidak membela Rasulullah. Kuasa saya adalah rakyat. Nah, minta surat kuasa ke rakyat dong. Minta maaf ke rakyat dulu ya. Kalau rakyat mau memaafkan nanti. Ya kemarin pelaporan itu segera Mabes Polri, Bareskrim untuk menyikapi laporan itu. Ya karena ini sudah harus mendesak. Yang 3 orang terduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu. Yang termasuk pelapornya adalah saudara kita ini, Rustam Effendi. Jadi saya minta kepada Mabes Polri segera menyikapi ini. Jangan sampai rakyat marah dan bosan melihat ini kondisi seperti ini. Ya, kita sudah berkali-kali untuk melaporkan. Sudah 2 kali apa 3 kali itu laporan, tapi tidak ditanggapi. Ya, semoga Mabes Polri ini ada sikap tegas untuk memanggil yang 3 orang itu dan memproses. Mas Uni, lu mau bongkar lagi? Sedikit dulu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Sebelum ini saya mau ke Pak Nursam dulu nih. Pak Nursam, kok sepertinya Bareskrim hanya cepat melayani pelaporan ijazah kalau pelapornya Egy Sujana. Jangan-jangan Pak Nursam harus merekrut Egy Sujana lagi.